Saya ingat ada satu kisah mengenai Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far itu dari awal Islam, gak lama Nabi perintahkan buat hijrah. Hijrahlah beliau ke Habasyah bersama dengan istrinya Asma binti Umais. Sampai ketika Islam mulai berjaya di Madinah, Nabi tarik balik semua yang sedang hijrah di Habasyah, termasuk Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini datang, teman-teman saya sekalian, ke Madinah berbarengan dengan Fathu Khaybar, dengan pembukaannya kota Khaybar. Islam berhasil menaklukkan Khaybar. Dan waktu itu penaklukan besar-besaran sampai membuat mereka punya banyak harta rampasan perang, kemenangan gilang gemilang. Itu bertepatan waktunya Nabi dapat kabar kemenangan di Fathu Khaybar, di Khaybar, dengan kedatangannya Ja'far. Ibu-ibu sekalian, Sayyidina Ja'far nih semasa hidup di Habasyah, yang diingat-ingat baginda Nabi terus-terusan, kangen terus. Jadi begitu boleh pulang ke Madinah, kangennya udah tidak terbendung lagi. Begitu Sayyidina Ja'far datang, Nabi Muhammad yang waktu itu lagi ada di serambi masjid keluar menyambut Ja'far dengan setengah berlari. Nabi kemudian mengatakan salah satu ucapan yang terkenal, lakudum Ja'far ahabbu ilayya min fathi Khaybar. Kata Nabi Muhammad, sungguh kedatangannya Ja'far lebih aku sukai daripada kabar kemenangan Fathu Khaybar. Itu Sayyidina Ja'far dari senengnya dengar kalimat tersebut, kayak serasa di awang-awang kabarnya beliau sampai joget depannya Nabi Muhammad. Dari girangnya, senengnya gitu. Insya Allah, kedatanganmu wahai Ja'far lebih aku senangi daripada kabar tentang kemenangan Khaybar. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi sayang sama Ja'far, Ja'far sayang sama Nabi Muhammad. Akan tetapi nih di dunia ini, sayang, cinta, rindu, rasa apapun antara manusia dengan manusia yang lain, semuanya punya masa kadaluarsa. Ada masa habisnya. Entah dia yang meninggalkan kita, entah kita yang meninggalkan dia. Kematian datang menjemput, mufarriq bainal ahbab, memisahkan seseorang dari yang dia cintai. Salah satunya Ja'far. Datang masanya perang Mu'tah di Jordan sana. Saya udah sampai sana nih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga disampaikan ke Mekah, Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad, untuk mengerjakan umrah ataupun haji insyaallah, dan disampaikan pula berziarah ke makam para nabi-nabinya Allah, para wali-walinya Allah di berbagai macam negara insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, di Mu'tah di Jordan sana itu ya, Nabi Muhammad mengirimkan pasukan. Tapi memang luar biasa, Nabi kita ini punya pandangan yang jauh lebih panjang daripada pandangan orang normal. Kenapa? Fa innahu nurullah. Jangan lupa, Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Sehingga beberapa hari sebelum Nabi mengutus pasukan ke Mu'tah, Nabi mengumpulkan para pasukan tersebut, ada ribuan orang. Nabi kemudian memberikan pesan tentang siapa nih panglima perangnya. Nabi Muhammad bilang, wahai Zaid, peganglah bendera perang
kepadamu. Kalau ada sesuatu sama Zaid, bendera perang dipegang sama Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ada sesuatu sama Ja'far, bendera perang dipegang kepada Abdullah bin Rawaha. Kalau ada apa-apa sama Abdullah bin Rawaha, silahkan bendera perang dipegangkan oleh siapapun yang menurut kalian mumpuni untuk itu. Itu nggak pernah tuh ada perang jenderalnya, pimpinan perangnya 3 orang. Nggak pernah. 3 orang itu pun juga bukan semuanya jadi panglima perang di saat bersamaan, tapi bergiliran. Mana ada nih kita milih misalnya gitu ya, milih presiden. Jadi kita pilih presiden ya untuk masa 5 tahun, tapi kalau presiden ini dia ada kenapa-napa ntar dipegang sama presiden kedua. Kan nggak pernah kayak begitu kan? Nah, ini Nabi Muhammad untuk masa perang yang hanya beberapa hari, Nabi Muhammad kasih jenderalnya, pimpinan perangnya 3 orang secara berurutan. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah ibn Rawaha. Semua sahabat yang mendengar itu udah langsung paham. Artinya 3 orang ini gak akan pulang bawa nyawa, termasuk Ja'far yang baru beberapa bulan barengan sama Nabi Muhammad. Ja'far, saya bayangin andai cintanya cinta pakai nafsu. Saya bayangin andai Ja'far itu mengerjakan ibadah khidmah kepada Allah dan Rasulnya pakai nafsu. Pasti Ja'far bakalan datang kepada Nabi Muhammad sambil bilang, Rasul, kan kita baru ketemu nih. Kenapa nggak yang lain aja sih gitu? Apakah engkau memang tidak menginginkan untuk bersama denganku ya Rasulullah? Hingga kau utuskan aku pergi berperang sementara engkau tahu bahwa di sana saya tidak akan terselamatkan. Nggak ada. Ja'far beribadah tanpa hawa nafsu, berkhidmah tanpa hawa nafsu, sami'na wa ata'na, dan menjadikan apapun penghalang taat dia singkirkan. Nih teman-teman, kita nih banyak rusaknya ini kadang-kadang sama hal-hal yang seperti ini. Gak usah jauh-jauh. Saya tadi masuk ini kerudungan saya masih rapi apa enggak nih? Kadang-kadang jari ini pada misah. Yang 2 jari dipegang sama siapa, yang 2 jari pegang sama siapa. Kadang-kadang kita beribadah masih suka nyari jatah. Masih suka nyari jatah. Pengen salaman, pengen ini, pengen itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah terus ngajarin kita biar ngerti caranya ibadah tanpa nyari jatah, biar ngerti caranya khidmah tanpa mencari bagian. Saya harus jadi yang paling depan, saya harus jadi yang paling ini, paling itu gitu. Jadi sekalian, itu kadang-kadang ngerusak tuh nilainya taat, ngerusak nilainya cinta. Bahkan kalau cinta sama seseorang, cinta kamu kepada dia lebih besar daripada cintamu kepada dirimu sendiri, kamu tentu tidak akan menyakiti. Betul begitu? Maka yuk belajaran buat mencintai tanpa menyakiti. Cinta gue mau ustazah, tapi saya dipoto. Itu nggak cinta sih itu. Karena daripada saya dikerebutin, daripada saya disalamin, daripada saya diroyokin, saya lebih sakit hati kalau saya difoto. Kalau saya dikerubutin,
salamin, diroyokin, itu yang sakit cuman badan. Saya sering tuh pulang majelis luka, pulang majelis pegel-pegel, jadi curhat. Sehingga sekalian, tapi kalau saya difoto, sakitnya tuh di sini. Dalam hati saya, sakit hati itu kan lebih sakit daripada sakit badan. Emang kenapa ada ustazah orang difoto doang? Fotonya dilihat suami kamu, ya Allah. Sakit hati saya. Saya cuman sedang belajar buat bisa jaga diri untuk tidak dilihat dan tidak melihat laki-laki. Saya berharap kalian menyayangi saya dengan membiarkan saya dan ikut serta menjaga saya, insya Allah. Sehingga sekalian, kembali lagi kepada Sayyidina Ja'far, cinta tanpa tapi. Jadi karena cintanya kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta Ja'far kepada dirinya sendiri, membuat Ja'far begitu Nabi Muhammad yang minta, dia tahu aku akan merenggang nyawa di sana. Gak masalah. Dia gak sampaikan kepada istrinya kabar duka itu, pun dia punya 4 orang anak masih kecil-kecil semuanya. Kayak bedanya setahun 2 tahun gitu. Teman-teman sekalian, Ja'far pun tidak menyampaikan kabar duka itu kepada anak-anaknya. Mungkin yang paling besar masih bisa gitu dikasih tahu, nggak gitu. Dia hanya pelukin anaknya di malam dia mau pergi itu. Dia hanya pamitan kepada istrinya. Dia kasih tahu sebagaimana yang biasa dia lakukan kalau mau keluar kota. Ini harta saya, kalau ada apa-apa, saya nggak punya utang sama orang, gitu kan? Kasih tahu. Jagain anak kita, deketin ke Nabi Muhammad. Kan udah enak nih, udah ada di Madinah. Nabi Muhammadnya deket. Dia pesen-pesen kepada istrinya. Istrinya mikirnya cuman namanya orang mau keluar kota, memang sunnahnya buat wasiat. Kemudian anak-anaknya semua dipelukin sama dia. Ayah sayang sama kamu, nak. Ayah sayang sama kamu. Saudaraku sekalian, saya muliakan, taat tanpa tapi, cinta tanpa syarat, mencintai Nabi lebih daripada cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Ini yang saya sangat minta kepada Allah SWT untuk diri saya dan untuk semua yang hadir di majelis ini. Semoga Allah karuniakan. Mencintai Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berangkat Ja'far bersama dengan pasukan yang lain. Beberapa hari kemudian, saudaraku sekalian, Nabi kan gak ikutan perang nih. Yang ikutan perang berapa ribu orang itu aja yang diutuskan Nabi. Ternyata di peperangan tersebut, ketika mereka sudah menghadapi orang-orang Mu'tah, orang Mu'tahnya dibantu, datang rombongan pasukan dari daerah yang lain, dari negara yang lain, bahkan kalau saya nggak salah ingat dari Rustam ya, dari Kaisaran Romawi itu ya. Saudaraku sekalian, akhirnya pasukan Islam tuh jadi kayak kuah yang direbutin, jadi kayak makanan yang diperebutkan sama orang banyak. Kocar kacir pasukan Islam. Hari itu Zaid bin Harithah bawa bendera perang, dikawal sama Ja'far di belakangnya. Terus Ja'far mepet terus kepada Zaid bin Harithah karena ingat pesannya Nabi besar Muhammad SAW. So ikut sekalian, Zaid bin Harithah kemudian terpenggal, maksudnya terkalahkan, tumbang, mati Zaid.
sebelum Z jatuh terkapar di atas muka bumi, bendera tersebut sebelum sampai ke tanah disambar sama Ja'far di atas kudanya. Dia bawa bendera perang tersebut. Saudaraku sekalian, dia melawan pasukan dengan gagah berani sampai kemudian tangannya satu, yang sebelah kiri yang asalnya pegang bendera, tangan yang sebelah kiri kena tebasan pedang, putus tangannya. Ja'far punya pilihan, pegang pedang ataukah pegang bendera. Apa yang dia lakukan? Dilepaskannya pedang, dia pun pegang bendera dengan tangan kanannya. Sampai kemudian salah satu pedang itu mengenai kudanya. Ja'far turun dari kudanya, dia pegang bendera perang dengan tangan kanannya. Salah satu pedang tersebut kemudian mengenai tangan kanannya. Ja'far berusaha memegang dengan darah yang terus mengalir dari kedua tangannya. Dia pegang bendera tersebut dengan sisa lengannya. Sampai kemudian Ja'far dengan segala macam pedang mengarah kepadanya, ia pun kemudian jatuh terduduk di tanah. Dan sebelum dia meninggal dunia, tewas meninggal dunia, Abdullah bin Rawahah mengambil benderanya. Ja'far tak lama kemudian tewas bersimbah darah dengan luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya, dengan darah yang memenuhi seluruh tubuhnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi tentu tidak hadir pada perang tersebut. Akan tetapi dari Madinah, Nabi Muhammad yang sedang berkumpul hari itu dengan para sahabat, Nabi Muhammad menceritakan detail peperangan seolah-olah Mu'tah sedang dibentangkan di hadapan matanya. Kayak lagi live streaming. Nabi cerita, sekarang bendera dipegang sama Z. Aduh, Z terluka, Z meninggal, benderanya diambil sama Ja'far. Ja'far tangannya tertebas pedang, pedangnya fulan, sebutin nama Nabi Muhammad tuh, siapa yang bunuh, siapa yang menghunuskan pedang kepada Ja'far, semuanya lengkap. Nabi Muhammad menceritakan kisah peperangan tersebut sampai kemudian Nabi Muhammad bilang, ya Ja'far meninggal dunia. Ustushida Ja'far, ustushida Ja'far, Ja'far syahid, Ja'far syahid. Sekarang benderanya dipegang sama Abdullah bin Rawahah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi gak lama kemudian ngelihat ke atas langit. Karena memang di luar Nabi waktu itu sedang berada. Nabi lihat ke atas langit, kemudian Nabi Muhammad bilang gini, wa'alaikassalam ya Ja'far, wa'alaikassalam ya Ja'far, wa'alaikassalam ya Ja'far wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabat keheranan, kenapa gitu Rasul? Ja'far ketika rohnya dibawa oleh para malaikat, malaikat menawarinya, wahai Ja'far, kami diperintah Allah. Ini kelas-kelas VIP nih, kelas VIP. Kelas VIP nih urusannya urusan langit teman-teman. Gak usah terlalu kejar kelas VIP dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau di VIP kan di dunia dan ternyata di akhirat sana kamu tidak selamat, bukankah semakin malu? Betul? Gak usah terlampau kejar urusan-urusan dunia. Kalau mau kejar, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kamu mau berlomba-lomba, berlomba-lombalah untuk urusan langit sana. Berlomba-lombalah untuk hubungan antaramu dengan Allah. Berlomba-lombalah untuk urusan antaramu dengan Nabi besar Muhammad.
Berlomba-lombalah dalam cinta kepadanya. Berlomba-lombalah untuk menjadi sangat dekat dengannya, dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu semuanya bukan masalah posisi duduk dimanapun kamu hadir majelis maulid. Semuanya ada pada posisi hatimu, di mana Nabi Muhammad dalam hatimu. Berapa persen Nabi Muhammad memenuhi ruang hatimu? Berapa banyak kamu ingat Nabi Muhammad dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab ternyata kelas VIP di hadapan Nabi Muhammad beda urusan. Beda urusan. Yang lain-lain kalau dicabut nyawanya, malaikat langsung cabut, malaikat langsung bawa gitu aja. Saudaraku sekalian, akan tetapi Ja'far, malaikat berkata padanya, wahai Ja'far, Allah memberikan kepadamu hadiah. Jika ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan dari dunia ini, kamu mau ngapain? Wahai Ja'far, kami diperintah Allah untuk mengabulkannya. Roh dibawa nih Bu, ditanyain gitu. Apa yang dijawab sama Ja'far? Jika memang begitu, lewatkan roh saya kepada Nabi Muhammad. Ja'far bukan ingin untuk menjumpai anak-anaknya yang terakhir kalinya. Ja'far bukan kepengen untuk mendatangi istrinya untuk terakhir kalinya. Ja'far bukan ingin untuk melihat terakhir kalinya rumah tempat tinggalnya atau bangunan di mana dia sering menghabiskan waktu di sana. Tidak. Tidak, bukan berarti Ja'far gak sayang sama anaknya. Bukan berarti Ja'far gak cinta sama istrinya. Ja'far cinta mereka semua, akan tetapi ada seseorang yang lebih dia cintai, bahkan melebihi dirinya sendiri. Baginda Nabi besar Muhammad. Ja'far bilang, lewatkan saya ke hadapan Nabi Muhammad. Untuk apa Ja'far? Untuk kamu menyampaikan betapa sangat cintanya kamu kepadanya? Bukan. Untuk mengucap salam terakhir kali kepadanya. Untuk berpamitan terakhir kali kepadanya. Sebab bukankah mulai hari ini saya tidak dapat lagi berkhidmah kepadanya? Saudaraku sekalian, maka dari atas langit para malaikat membawa rohnya Ja'far sampai ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Antara langit dan bumi, Ja'far sembali menunduk mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad dari bawah sembari melihat Ja'far sambil tersenyum menjawab, Waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far. Waalaikumsalam ya Ja'far wa rahmatullahi wa barakatuh. Cinta. Itu cinta teman-teman, itu cinta.